Merdeka Belajar. A. Pengertian merdeka belajar berbasis kompetensi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari penghambaan, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan peserta didik untuk melaksanakan tugas atau pelajaran secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan di keterampilan yang jauh lebih baik, lebih besar, dan lebih beragam, seperti menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat dan kemampuan dalam memimpin organisasi. B. 4 pokok program Merdeka Belajar. 1. Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan siswi dalam bentuk teks tulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, misalnya portofolio dan penugasan atau tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Karena itu, pihak guru dan pihak sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa guna meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Ujian nasional atau UN. Penyelenggaraan ujian nasional yang sama ini terjadi akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu belajar. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Format penyusunan RPP di mana para guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3 komponen inti RPP sendiri terdiri dari tujuan, pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP pun dilakukan dengan efisien dan efektif dengan membatasi jumlah maksimum halamannya sebanyak 1 lembar saja. Yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Dengan sistem zonasi, penerimaan PPDB, sistem zonasi bertujuan untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Aturan tersebut mengatur komposisi jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Sedangkan jalur prestasi disiapkan 0-30% disesuaikan dengan kondisi daerah. Proses ini harus mulai dilakukan meski butuh waktu cukup lama, namun setidaknya harapan meningkatkan pendidik yang ada di Indonesia dapat terjadi. C. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar.
Banyak siswa yang merasa jenuh dan akhirnya tidak acuh saat guru menjelaskan mata pelajaran ketika kegiatan pembelajaran mengajar atau KBM sedang berlangsung. Situasi ini tidak hanya sekali berlangsung, bahkan jika dilakukan survei bisa jadi akan menjawab sering. Bahkan temuan respon kondusif saat mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang killer, justru siswa akan terlihat ekspresif ketika sedang belajar seni dan budaya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat membuat jiwa siswa tertekan dan tidak nyaman dan akan sulit dalam menerima pembelajaran selanjutnya. Bisa jadi anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, tetapi di lain waktu anak-anak akan lupa pembelajaran itu seperti angin lalu. Sehingga arti dari kemerdekaan dalam belajar yang berbasis kompetensi diperlukan, kebebasan anak-anak dan berinovasi, tidak terpaku pada aturan-aturan yang mengikat dan mengekang pikiran kritis mereka, bereksplorasi bebas sehingga mereka dapat memahami sebuah pembelajaran dan pengetahuan, mandiri, terampil, dan berwawasan baru, baik dari guru ataupun dari sekitar lingkungan. D. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Beberapa perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Yang pertama, pembelajaran berbasis kompetensi terpusat pada kebutuhan peserta didik dan lingkungannya, sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran yang harus dikuasai. Yang kedua, pembelajaran berbasis kompetensi mengutamakan pemahaman terhadap konsep dan keterampilan, sedangkan pembelajaran berbasis konten mengutamakan pemahaman materi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis kompetensi mengukur kinerja dengan menerapkan konsep, sementara pembelajaran berbasis konten fokus pada serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi berkaitan dengan konteks kehidupan nyata peserta didik, sedangkan pembelajaran berbasis konten kurang atau tidak terkait langsung dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Yang kelima, pembelajaran berbasis kompetensi berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pembelajaran berbasis konten berorientasi pada nilai akhir. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan salam.